Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Jumpa lagi dengan Lilin Tua pada program Question and Answer dengan menjawab atau membahas pertanyaan sederhana, yaitu apakah yang dimaksud, apakah yang disebut dengan kilkuler. Kalau saya hanya menjawab apakah kilkuler adalah ini, selesai sudah. Tapi saya nggak kepingin demikian. Saya kepingin ngajak Anda memahami hal-hal yang berkaitan dengan nama kulernya. Oleh sebab itu, bagi yang kemarin belum sempat ikut heat exchanger, saya mencoba mengulang kembali tentang di mana tempatnya cooler di heat exchanger, ya. Tempatnya di mana tentang heat exchanger atau cooler di dalam heat exchanger. Pada prinsipnya heat exchanger itu ada dua golongan. Golongan heat exchanger yang memberi panas dan golongan heat exchanger yang mengambil panas, ya. Heat exchanger yang memberi panas pun ada dua golongan, yaitu golongannya heat exchanger yang memberi panas tanpa merubah bentuk dan golongannya heat exchanger yang merubah bentuk. Demikian pula heat exchanger yang mengambil panas ada dua golongan, yaitu golongannya heat exchanger yang mengambil panas dengan tanpa merubah bentuk dan heat exchanger mengambil panas dengan merubah bentuk. Oke, jadi ada 4 cabang. Yang satu memberi, yang satu merubah, yang satu mengambil. Masing-masing ada yang merubah bentuk, ada yang tidak merubah bentuk. Memberi panas tanpa merubah bentuk menghasilkan peristiwa yang disebut peristiwa pemanasan. Bahasa Inggrisnya heating. Maka alatnya namanya heater. Jadi heater adalah heat exchanger. Heat exchanger yang memberi panas tanpa merubah bentuk. Jadi kalau air dipanasi, ya airnya jadi panas. Bahan bakar masuk, dipanasi, bahan bakarnya menjadi panas. Ya, cukup sampai di situ. Nah, sementara yang memberi panas dengan merubah bentuk menghasilkan peristiwa yang disebut penguapan. Penguapan itu bahasa Inggrisnya evaporation, maka alatnya namanya evaporator. Sehingga heater dan evaporator adalah heat exchanger, alat untuk perubah panas atau alat untuk pemindah panas, ya. Dengan yang satu tanpa merubah bentuk, yang satu merubah bentuk. Demikian juga heat exchanger yang mengambil panas tanpa merubah bentuk, dia akan menghasilkan peristiwa yang disebut pendinginan. Bahasa Inggrisnya cooling, sehingga alatnya namanya cooler. Jadi cooler, heater, evaporator adalah heat exchanger. Ya, cooler disinilah nanti. Tadi kita ngomong tentang kill cooler, maka akan ketemu di sini. Sementara mengambil panas dengan merubah bentuk, kita ketemu peristiwa yang disebut peristiwa pengembunan. Bahasa Inggrisnya condensation,
maka alatnya namanya kondensor. Selanjutnya ada peristiwa bersambung. Nah, peristiwa bersambung dimulai dari penguapan, berarti butuh evaporator, diakhiri dilanjutkan dengan kondensasi, berarti butuh kondensor, menghasilkan suatu peristiwa yang disebut penyulingan. Penyulingan inilah yang nantinya dipakai untuk prinsip dasar pembuatan air tawar dari air laut, ya, sistem distilasi. Unitnya namanya distiller. Kembali ke semula, kita mengomong kill cooler, maka disinilah, di cooler inilah tempatnya, ya. Kill cooler. Apa itu kill cooler? Kita lanjutkan lagi. Kita mengenal sistem pendinginan di kapal. Dalam hal ini bukan pendinginan mesin es, bukan, tapi pendinginan permesinan, ya. Jadi permesinan ada dua macam atau dua tipe, dua jenis pendinginan, yaitu sistem pendinginan terbuka dan sistem pendinginan tertutup. Ingat-ingat, sebetulnya ini pelajaran yang lalu, ya. Pendinginan terbuka itu apa? Pendinginan terbuka adalah sistem pendinginan yang hanya menggunakan satu media pendingin, yaitu air laut. Proses pendinginannya dengan air laut ini diambil langsung dari si chest kiri dan kanan. Apakah si chest bagian atas, upper si chest or lower si chest. Kemudian dengan menggunakan pompa air laut dipakai langsung mendinginkan sasaran. Apakah untuk mendinginkan silinder jaket, untuk mendinginkan turbocharge, untuk mendinginkan LO cooler, untuk mendinginkan air cooler dan sebagainya, ya, itu langsung dari air laut dan langsung dibuang, sehingga tidak ada sirkulasi yang tertutup, itu terbuka. Untuk di Indonesia nggak terlalu masalah karena daerah tropis, tapi kalau Anda berlayar dengan menggunakan sistem terbuka ini di Eropa, di subtropis, Hong Kong, Jepang, Anda akan agak mengalami tambahan pekerjaan, istilah memanaskan mesin. Jadi tidak cukup 1 hour notice, tidak cukup dengan 24 hours before, tapi barangkali 2 hari Anda sudah harus masak air, ya. Sementara yang kedua adalah sistem pendinginan tertutup. Sistem pendinginan tertutup itu adalah sistem pendinginan yang menggunakan dua macam cairan, yaitu cairan air tawar yang tertutupnya, yang untuk sirkulasi tertutup tidak boleh bocor, tapi tetap dibantu dengan tangki ekspansi. Dan media yang kedua adalah air laut untuk mendinginkan air tawar yang tadi, untuk mendinginkan mesin panas. Panasnya diambil oleh air laut, setelah dingin dia kembalikan ke mesin lagi, ya. Ada dua media pendingin. Oke. Kemudian sistem pendinginan tertutup ini sendiri ada dua macam. Sistem pendinginan tertutup sentral, terpadu, ya, dan sistem konvensional. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi. Kita lihat sistem pendinginan permesinan yang tertutup, ya, yang tertutup atau disebut juga sistem pendinginan terpusat, central cooling, ini
merupakan sistem pendinginan di mana hanya satu cooler saja yang didinginkan pakai air laut. Jadi masih pakai air laut, tapi air lautnya hanya mendinginkan satu cooler saja, yaitu cooler air tawar pendingin mesin induk. Air tawar yang sudah didinginkan inilah kemudian dipakai untuk mendinginkan cooler-cooler yang lain, sehingga nanti ada daerah cooling suhu tinggi, ada daerah cooling suhu rendah. Ya. Oke. Sementara yang kedua adalah sistem pendinginan konvensional yang masih banyak kita jumpai, di mana tiap cooler didinginkan oleh media air laut. Apakah itu cooler LO, apakah itu cooler udara, ya, apakah itu cooler air tawar, semua masing-masing didinginkan oleh air laut. Oke. Sementara inilah barangkali Anda yang masih sulit membayangkan kayak apa itu sistem pendinginan terbuka. Intinya tidak sirkulasi, tidak kembali. Sesuatu yang sudah dipakai langsung dibuang. Jadi maaf ya, air laut yang diisep dari kiri kanan dari Sices oleh pompa langsung masuk ke sasaran. Apakah masuk ke pendingin blok mantel, apakah masuk ke pendingin piston, apakah masuk ke pendingin-pendingin yang lain, itu semuanya air laut. Sesudah itu lewat keluar ke lambung, ya. Tidak ada perjumpaan dengan air tawar. Kalau di Indonesia nggak kesulitan, karena lautnya Indonesia kira-kira 30-29 derajat Celcius. Tapi kalau Anda nanti belayar di daerah subtropis ke atas atau ke bawah, ini yang ada kesulitan. Selanjutnya, sementara yang pendinginan tertutup, ini adalah gambaran sistem pendinginan tertutup. Kebetulan yang ada di sini tertutup dan juga tersentral, ya, central cooling, di mana Anda tidak menjumpai garis air laut, kecuali semua adalah garis air tawar, hasil dari pendinginan air laut terhadap satu cooler, yaitu coolernya silinder jaket, ya. Dari situ nanti air panasnya, air yang sudah didinginkan, mendinginkan scavenging air cooler, mendinginkan loop oil cooler, ya, dan sebagainya. Nah, berikut juga gambaran tentang sistem pendinginan terpusat yang lebih jelas, di mana semua air tawar nanti terhandling di tangki ekspansi, ya. Kemudian untuk membantu kelancaran sirkulasi dari air tawar yang sudah didinginkan di central cooling oleh air laut, ya. Oke, kita lanjut. Terus kemudian pertanyaannya, di mana kill cooler? Apa itu kill cooler selanjutnya? Sama-sama coolernya pada saat kita masuk menuju ke central cooling itu didasari sudah mengarah ke efisiensi baik perawatan maupun biaya operasional, ya, karena mengurangi di sistem sentral sudah mengurangi pemipaan yang
yang bersinggungan dengan air laut yang sifatnya korosif. Dalam rangka ini juga meningkatkan efisiensi baik fisik maupun perawatannya. Cooler yang ada di dalam kapal dipindahkan sekarang. Dipindahkan kemana? Dipindahkan keluar kapal, ditaruh, direndam di lunas atau di lambung sebelah bawah. Pendinginnya sama-sama air laut, tapi alirannya menggunakan aliran arus air lautnya. Di sini kita tidak jumpai lagi tentang pompa sirkulasi air laut. Apa artinya? Kita sudah mengurangi pemipaan yang berhubungan dengan air laut, sehingga konsekuensi untuk mengatasi korosi disebabkan oleh air laut berkurang. Yang kedua, kita tidak menggunakan pompa sirkulasi air laut lagi, sehingga ini juga mengurangi tenaga listrik yang kita gunakan untuk sirkulasi. Sementara yang berperan adalah yang berperan nanti adalah pompa air tawarnya, ya. Ini adalah posisi gill cooler, bisa di lunas, bisa di lambung, tapi lambung yang agak sebelah bawah, lambung yang walaupun terkena olengan ombak, dia masih dalam posisi kerendam air, sehingga pendinginan masih bisa berlangsung. Sistem pendinginan mesin induk dengan menggunakan gill cooler adalah sistem di mana main freshwater coolernya dipasang di lunas, ya, di lunas yang bawah tuh, atau di lambung yang di atas, ya. Dengan demikian kita mengurangi komponen daripada sistem pendinginan, sehingga terjadi penghematan baik dari fisik seperti pengurangan pemipaan untuk instalasi air laut, dan juga tidak menggunakan pompa sirkulasi air laut, sehingga mengurangi tenaga listriknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan secara dasar. Sebetulnya kita masih bisa mengupas lagi tentang konstruksinya, tentang baik dan buruknya, kelebihan dan kekurangannya, tentang perhitungan pendinginannya. Itu nanti akan kita bahas pada waktu yang tepat. Kepada Anda yang masih kepingin komen, silahkan komen di kolom komen atau direct message melalui Instagram saya yang alamatnya ada di sini. Juga yang pengen tahu keseluruhan yang sudah pernah saya sampaikan, Anda bisa buka channel YouTube saya, Lilin Tua. Anda bisa lihat di playlistnya di sana. Dan jangan lupa sebelum kita mengakhiri perjumpaan, klik subscribe, klik bell, klik like. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya dalam kondisi sehat dan sukses.